Nah, udah mulai. Bud, 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 Budi, Ya Bang. enakan goreng ngopi nih kayaknya nih. Iya, iya, iya. Kapan-kapan kita begitu malam ya. Iya, Benar, benar, benar. siang juga nggak apa-apa gitu. Kemarin Siap, ngobrol atau ngopi, kalau ngidul. siap, 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 siap. Nggak apa-apa, ini kan kita lagi coba nih. Masuk nggak suara? Bagus, bagus. Pak, Potong Bud, bebeknya Bud. Itu berenang di atas tuh, dua. iya, turunin dulu loh. Ini Komandan Sidik mana nih? Komandan Ini Sidik. lagi ada acara katanya, nggak bisa Ada buka cara. HP kali. Minta Males izin ya. kan. Minta izin dia. Ustadz Taryono, penyandang dana untuk apa? Untuk Zoom ya, biar Zoom-nya nggak putus-putus. Kayak ada penyandang dana. Iya. Bukan abis ini kita mau ke ini, ke Dieng. Ayo, Kemudian tuh mau ayo ngain. boleh. Berapa Din kira-kira Din? Cukup Din, satu orang berapa? 1 juta lah. Kayak Naik Juli. kereta aja. Kayak Juli ya, Juli kayaknya udah ini nih positif kita. Ya, udah positif. Udah Naik bisa. kereta. Udah bisa. Turun di Purwokerto. Nah. Din sambil lalu Din. Din sambil lalu ini ada pertanyaan dari Bung Jeki. Aku bacakan ya. 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 Gimana? Jeki, pertanyaan yang pertama adalah apakah ada penambahan atau pengurangan tinggi banjir dan lama banjir yang signifikan pada bulan Februari tahun lalu dengan Februari tahun ini di wilayah DKI Jakarta? Silakan Mas. Betul. Ya. Ya, kita lihat dari curah hujan ya. Ya. Saya kalau ukur tingginya ya hanya dari berita ya. Itu tingginya kan apa curah hujannya 337 tuh, 377 mm ya. Iya, terus sedangkan kemarin 20 Februari itu 226 mm. Oke. Jadi kalau dari perbandingan itu ya, itu jelas pada tahun 2020 itu lebih tinggi. Ini terbukti juga di Pulau Gadung sekitar 1,5 sampai 2 meter gitu. Ya. Jadi Februari kemarin itu Januari 2020 itu banjirnya lebih parah daripada yang kemarin. Baik. Gitu ya. Ya. Ya, terus lagi ini ya. Terus area genangan juga begitu ya. Kemarin lebih luas. Penyebabnya apa, Pak Udin? Penyebabnya? Terakhir yang benar ya. Date itu 20 Februari. Nyarinya yang benar itu. Kalau dari curah hujannya itu kan lebih tinggi, jelas jauh lebih tinggi ya, 377 dibandingkan 226 ya yang tertingginya ya. Nah itu makanya ya tinggi banjirnya pun lebih tinggi tahun 2020 daripada sekarang. Jadi Pulau Gadung tercatat 5 meteran ya, sekarang ini 1,5 sampai 2 meter gitu dari berita. Apa lagi ya? Silakan Mas Om Adi. Biasanya Om Adi penanggap juga. Sorry. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Ini kan untuk bikin buku ya kalau nggak salah. Ya. Gue inget dulu kita sekolah tuh kan diajarin kalau membahas geografi itu ada sejarah, ada ekonomi, ada alam kan. 3 aspek itu. Sejarahnya kayaknya perlu juga nih kita masukin ke dalam buku itu. Ya. Karena gue pernah baca, emang dari zaman Belanda dulu, Belanda kesulitan juga mengembangin Batavia karena banjir ketika pasang
ada pasang, sungainya nggak bisa keluar. Terus bukti lainnya emang dari dulu kan Belanda punya Mokervaart itu kan, udah bikin dia saluran yang di sebelah barat, yang timur dibikin kita baru jadi setelah merdeka 40 tahun atau 50 tahun. Jadi BKT kayaknya ya? kalau ada Ya. tulisan tentang sejarahnya asik juga tuh di Ya, bukunya gitu, selain teknis. Tuh Bang Uja tuh. Itu satu apa namanya, pikiran gue cuman itu aja dengerin ini. Darah. Yang lain pusing semua. Baik, dari Amadi bagus itu. Ada salah seorang dokter dari Universitas Negeri Jakarta membuat buku mengenai sejarah banjir. Bapak Dr. Rian Nugroho. Nanti saya dengan Bang Jeki mungkin akan mengedit. Bukunya ada kok di Gramedia. Makasih Om Adi. Silakan yang lain. Winnie udah lagi. Ini masih belum masuk, mencari-cari password saya. Pertanyaan dulu untuk Bang Derajat dari iparnya ini. Saya lanjutkan dulu. Pertanyaan untuk Bang Derajat dari iparnya. Pertanyaannya begini Bang. Bagaimana implementasi MOU antara Pemda DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR dalam mengendalikan banjir, mengingat 13 sungai yang melintasi wilayah Jakarta berada di bawah Kementerian PUPR. Silakan Bang Derajat. Terima kasih. Kalau konten atau isi pertanyaan itu nggak pas menurut saya. Oh, gitu. Karena saya bukan dari PUPR, saya dari BPN. Oke. Terus yang kedua, Gigit aja, Jat. masalah sungai benar-benar tidak dikuasai karena lebih fokus kepada sertifikat yang ada di sekitar kiri kanan sungai. Jadi mohon maaf nggak bisa jawab, itu aja. Waduh. Saya bantu. Tapi land use bisa jawab kali, Jat, kalau land use. Enggak, saya bantu. Nanti teman-teman juga bisa tambahin ya. Memang seperti yang dikatakan oleh Bang Derajat, walaupun 13 sungai itu adalah PUPR, berarti pemerintah pusat, tapi yang di sub-sub dasnya itu dari Ciliwung, kemudian dari Sungai Angke, segala macam, itu masuk ke dalam subdinasnya Pemda. Atau di bawah kewenangan, bawah daripada PUPR namanya Dirjen Sumber Daya Air punya BBWS. Nah, kalau Ciliwung Cisadane itu membawai beberapa sungai di Jakarta. Jadi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Itu. Jadi bisa kita cari datanya. Terima kasih. Silakan yang lain mau menambahkan. Terima kasih Pak Budi. Ya. Boleh bertanya Pak Budi? Ya, boleh. Silakan. Saya mau nanya dulu. Kalau kita bicara tentang perencanaan kota, alangkah baiknya yang S2 perencanaan kota itu dihadirkan itu Ibu Widiawati. Ya. Mungkin ada pemikiran tersendiri terhadap pengembangan atau penataan kota Jakarta. Bagaimana Bu Wid? Saya lempar saja langsung ke yang bersangkutan. Tanggal 11 Maret, SP Smart. Surat perintah 11 Maret. Ibu bisa Zoom. Ya, jadi maksud saya, untuk kelanjutannya, silakan aja teman-teman yang sudah banyak ilmu tentang perkotaan itu bisa sharing aja pengalaman. Jadi kalau saya lebih cenderung bicara tentang fisik dan curah hujan, gitu aja. Dan lebih fokus lagi kalau di BPN itu paling ini aja tutupan ya, tutupan permukaan tanahnya itu baik rumah atau gedung. Tapi RT RW kan ada juga RT RW. Ya, baik juga mungkin berapa jarak perumahan atau gedung di sepanjang sungai itu kan harus menjadi faktor kelancaran air sungai itu. BKT itu sebetulnya udah bagus ya, dengan menggusur orang kiri sebelah kiri atau kanan itu ya, nggak ada perumahan lagi, bagus sekali tuh. Cuma ya memang tidak didukung oleh drainase yang lain sehingga kesannya BKT itu nggak berfungsi. Padahal sih bagus banget itu. Terus juga apalagi ya, mungkin
Untuk Jakarta Selatan bagus juga dibuat tuh kayak model BKT begitu. Tapi memang prioritas Pemda itu nggak tahu lah mana yang diprioritaskan, kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita punya sedikit pemikiran lah seperti itu. Itu aja, mohon maaf. Ya. Baik, Mbak Win bagaimana? Tanggal 11 Maret kita Zoom lagi. Ibu dengan saya. Mungkin saya akan lihat di atasnya hulu mengenai 2 bendungan yang akan membantu supaya mengeliminasi banjir. Bendungan Ciawi dan Sukamahi akan saya coba ungkapkan. Ya, kemudian juga dengan land subsiden. Nah, Ibu dari tata kotanya. Silakan Bu Winnie komentarnya. Maaf ya Budi ya, masalahnya gini, saya tuh tidak menangani khususnya untuk perencanaan kota. Oh. Jadi saya memang tidak tahu. Saya kan bergeraknya maksud saya perencanaan secara keseluruhan. Maksud saya ini di Bapeda. Jadi usulan dari unit-unit kita cek ke RPJM, RPJP dan segala macam ke Renstra, kemudian dikaitkan dengan anggaran APBD-nya. Ya, jadi saya seperti itu. Jadi tidak bisa saya memasuki yang bukan ranah saya. Itu tata kota itu punyanya memang tata kota gitu, bukan di tempat saya. Jadi memang rada-rada sulit. Dan tadi kan seperti disampaikan Budi, ada RT RW itu jelas, ada RT RW yang tingkat provinsi ada, yang tingkat kota madya ada. Jadi kita bisa lihat itu semua kan turunan-turunan makin ke bawah begitu ya. Itu bisa dilihat, tapi ya itu dia bukan kewenangan saya gitu loh untuk ini harusnya hijau, ini harusnya kuning, ini harusnya itu rada saya nyimpang lah kalau gitu, kalau sampai saya harus seperti itu. Iya. Gimana Pak Derajat? Khawatir salah nanti. Itu komentar dari Bu Widya. Pak Budi bisa komen dikit nggak dari pernyataan Bu? Iya silakan. Bu Winnie, Bu Widiawati. Ini tapi Pak Toto juga siap nih. Bu Widiawati silakan paksa dulu. Ya. Suaranya dong dibuka. Ya. Pernyataan Bu Winnie tadi saya mau tanggapi sedikit ya. Silakan. Oke. Bu Winnie selamat malam. Mohon maaf. Memang saya selama ini udah nggak berkecimpung lagi terkait dengan geografi. Saya lebih berkecimpung terkait dengan ekonomi dan makro dan mikro, kurang lebih begitu. Tapi mungkin saya akan tarik garis besarnya. Begini Bu Winnie, kalau tidak salah dahulu itu ada perencanaan 5 tahunan yang dihasilkan oleh MPR DPR dulu lah. Nanti turun ke bawah, tadi Bu ini sebutkan ada RPJP, ada RDJM, dan ada perencanaan yang lebih kecil lagi sifatnya. Pertanyaan saya, tadi kan Bu ini juga sudah menyampaikan pada pelaksanaannya sering terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Nah, pertanyaannya kalau terjadi perubahan kebijakan, apakah ini tetap masih mengacu kepada atasnya, artinya repelitanya, kemudian RPJP-nya dan RDJM-nya dan sebagainya, apakah masih mengacu ke itu atau memang harus, karena kalau saya tanggapi bahwa ini kan harus melalui DPRD dan melalui tidak semudah gitu. Apakah perubahan kebijakan ini, apalagi yang bersifat makro mempengaruhi secara nasional seperti DKI ini kan sebagai ibu kota negara lah, pasti akan disorot ke sana kemari. Nah, pertanyaan saya, kalau terjadi perubahan kebijakan gitu, apakah memang masih bisa dilaksanakan? Itu. Kemudian penurunan dari sisi fisik tadi seperti yang disampaikan Pak Suja, ada infiltrasi air laut. Ke depan memang kan Jakarta ini akan menuju kota modern. Dan tentunya tidak akan bisa menghindar dari hal-hal tersebut. Nah, tentunya harus ada solusinya seperti apa gitu loh. Tapi kan tadi hanya menyampaikan aja karena ada interupsi, karena ada ini. Nah, ini kan harusnya tetap diatasi supaya kota Jakarta ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Kurang lebih gitu. Sementara itu dulu Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Bu Winnie atau Abang Suja yang mau menjawab, silakan.
Ini dulu deh, ini dulu Win. Ya, Mbak Winnie. Oke, untuk yang tadi disampaikan soal RPJP, RPJM itu memang ada dan kaitannya ke bawah ada yang namanya Renstra. Nah, selama RPJM, RPJP memang RPJM memang harus disahkan melalui Dewan, ya DPRD kita. Itu kita melaksanakan kelewat ke mereka. Tapi yang namanya Renstra itu intern kita. Nah, Renstra itu yang kegiatan tahunan. Jadi diusahakan, misalnya seandainya pun terjadi penyimpangan, ya penyimpangannya tetap diusahakan mengikuti payung atasannya. Dan biasanya kami selalu melakukannya, misalnya terjadi penyimpangan itu ada SK gubernur kah, ada instruksi lah seperti itu. Jadi kita tidak menyimpang banget lah. Tetap ada penguatannya seperti itu Asa. Jadi nggak heboh-heboh banget, walaupun orang-orang di luar kan suka bilang, aduh ini gini gimana nih, kok bisa begini, kok bisa begitu. Tapi tetap ada instruksi gubernur atau instruksi gubernur atau SK gubernur yang itu ya, yang untuk menguatkan itu semua. Dan semua pasti ada dasarnya kalau sampai kita menyimpang. Saya rasa itu. Ya. Ya, Suja terus bantu. Ya, Mbak Suja, silakan Mbak Suja. Oke, makasih. Nah gini Bang Asa, benar yang dikatakan Bu Win itu, kebijakan berubah-ubah. Memang ini sebetulnya dampak dari pergantian gubernur-gubernur itu yang dari dominan politikus lebih dominan dibanding ini. Karena gini, perencanaan penyelesaian banjir itu bukan melulu yang cuman setahun, sebenarnya panjang. Nah, yang Winnie buat itu per tahun tuh, tahun ini harus apa dulu, tahun ini harus apa dulu, kira-kira begitu tahapannya untuk mencapai yang jangka panjang. Nah, cuman tadi kebijakan politik, wah ini bekas gubernur kemarin, gue nggak mau ikutin, nah bisa begitu Bang. Jadi ini salah satunya. Terus yang kedua, rencana penyelesaian banjir di Jakarta tidak hanya di Jakarta sebetulnya. Jabotabek itu sumbangsihnya besar terhadap curah hujan. Tadi Bang Derajat udah bilang gitu. Jadi kalau cuman misalnya Jakarta menyelesaikan, ya terjadi alhamdulillah penurunan, cuma tidak sampai tuntas. Kayak sekarang perbaikan Waduk Melati sudah bagus, Waduk Sunter sudah bagus, Waduk Pluit sudah bagus. Terus saluran bukan sungai ya, maksudnya saluran penghubung ke sungai itu sekarang sudah bagus dan itu terawat sekarang. Alhamdulillah penurunan. Walaupun terjadi genangan sekarang, itu karena volume hujan yang begitu besar dan daya tampung saluran tuh lebih kecil. Tapi dalam beberapa menit atau jam dia langsung hilang. Kemudian ada beberapa sumur pompa yang sudah dipasang. Nah, itu pengawasannya 24 jam sumur pompa itu. Ada itu disebar di Jakarta. Nah, yang terakhir ini sebetulnya di luar Jakarta, Pemda itu suka memberikan hibah, terutama untuk Depok dan Bogor. Hibahnya apa bentuknya? Ada yang bentuk danau. Nah, saya belum tahu datanya itu. Mungkin nanti kita cari. Datanya ada bentuk hibah, bentuk danau. Anggaran dari Pemda dikerjakan oleh Pemda Depok atau Pemda Bogor. Dan bahkan yang sekarang saya dengar nih, ada kegiatan pembuatan sumur resapan. Baik itu melalui APBD maupun masyarakat. Nah, biasanya masyarakat yang membangun luas itu sekarang sudah diwajibkan membuat sumur resapan dan biopori. Nah, sementara ada juga APBD yang sudah mulai insya Allah tahun ini bisa berjalan. Nah, itu juga upaya-upaya Pak Asa. Cuman kan tadi, kalau cuman lokal Jakarta yang melakukan ini, makanya tadi yang dikatakan Pak Derajat, koordinasi itu menjadi penting. Tapi kalau sudah jargonnya politik, kalau koordinasi ini jadi begini, nah dia yang untung. Nah, itu jadi yang mengacaukan. Kayaknya itu kan tambahannya. Makasih. Ya, makasih Bang. Pak Toto, silakan. Budi. Pak Toto dulu. Tunggu, Pak Budi, tunggu, Pak Budi. Oh iya. Boleh. Tapi Pak Asa, Ya. Pak Asa ada ini tadi tambahan. Tapi Pak Toto dulu dari pertama tadi udah mau nanya. Silakan Pak Toto dulu, baru Pak Asa. Iya, saya hanya ingin sampaikan begini. Tadi Pak Derajat kan sudah bicara tentang BKT ya. Di daerah Tangerang, kebetulan saya di daerah Tangerang, itu pemanfaatan kali sepanjang Dan Mogot, itu kalau saya lihat fungsinya hampir seperti BKT.
cukup luas, besar, dalam, dan itu dalam tanda kutip bisa mengurangi genangan air untuk di banyak wilayah di Tangerang. Dan satu lagi, Tangerang itu juga punya danau yang namanya Danau Cipondo. Jadi dua tempat yang sekaligus bisa mengantisipasi kemungkinan banjir di Tangerang. Itu sebabnya banjir Jakarta yang begitu besar untuk Tangerang nggak ada. Yang ada yang beritanya kan cuma Ciledug Indah itu ya. Kalau Ciledug Indah itu memang orang-orangnya ya, kebetulan saya punya tetangga juga, dia nggak mau pindah karena dia anggap daerah itu hoki. Jadi walaupun banjir nggak mau pindah dia, karena itu daerah hoki. Itu sebabnya kalau banjir besar di Jakarta itu yang paling digembar-gemborkan untuk Tangerang itu hanya Ciledug Indah. Tapi untuk wilayah lain seperti daerah Poris, daerah di beberapa tempat itu nggak banjir. Dan saya ingin sampaikan untuk daerah Pluit, ya saya pernah dapat informasi, Pluit itu pembuangan airnya itu larinya tidak ke laut. Kalau ke laut kan nanti backwater ya kembali ya tergenang. Itu dilarikan ke arah itu saluran kali yang sepanjang Dan Mogot. Itu bukan BKB, Jadi Pak. saya ingin sampaikan bahwa BKT juga itu ya? Ya, BKB juga. Jalan BKT juga. Ya, BKB juga. Fungsinya tampaknya Mokofat ya. Tampaknya itu lebih ini ya, Pak Derajat ya, lebih efektif daripada BKT yang di Jakarta Timur itu ya. Karena yang di Jakarta Barat untuk sepanjang Dan Mogot itu kalau menurut saya dan orang-orang juga mengakui itu sangat besar sekali manfaatnya untuk menanggulangi banjir. Itu lalu yang kedua saya juga ingin tanya begini. Saya tidak tahu apakah memang sudah ada ya peta-peta, kita kan orang geografi ya, peta genangan banjir ataupun peta rawan bencana. Itu juga perlu untuk dibuat atau disosialisasikan. Kemudian juga sudah ada nggak ya studi tentang partisipasi stakeholder? Saya nggak ngerti. Stakeholder itu artinya orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan masalah banjir. Penentuan dan penilaian daripada stakeholder itu kan penting. Yang jelas kan kita juga harus mengetahui bagaimana ketertarikan stakeholder ini dalam masalah-masalah banjir, di samping juga penilaian pengaruh kepentingannya dan sebagainya. Karena yang selama ini kita selalu melihatnya bahwa banjir itu semata-mata hanya dari curah hujan, padahal kan sebenarnya tidak. Faktornya banyak sekali yang seperti Pak Adi bilang tadi ya. Tapi salah satunya juga das yang Pak Derajat bahas itu juga besar pengaruhnya. Tapi kalau kita bicara banjir, tentu faktornya akan banyak sekali ya. Mungkin itu aja Pak Budi ya, saya hanya komentari. Terima kasih. Pak Derajat langsung. Saya suruh jawab nih. Nah, iya, ditanyakan ke Anda. Yang di belakang lu aja jawab. Enggak. Tadi tuh sebetulnya mau nyinggung Pak Udin. Apakah Pak Udin punya data jumlah hujan itu per aliran sungai? Nah, dari jumlah curah hujan itu bisa nggak berapa jumlah air hujan yang deras sampai ke sungai gitu loh. Jadi apakah dengan adanya bangunan-bangunan di sepanjang sungai itu mempercepat air hujan atau tidak itu. Jadi saya lebih cenderung memang kebijakan katakanlah badan wilayah sungai ya, sungai yang katakanlah ada yang mengatur itu harus disepakati gitu loh oleh nanti pimpinan. Jadi sepanjang sungai kiri kanan tuh nggak boleh ada bangunan, sebetulnya begitu. Itu yang benar. Sehingga sungai itu pun bisa diperlebar. Karena kenyataannya waktu kuliah aja itu sungai di wilayah Kalibata aja itu udah ngecil tuh, saya tuh survei sungai itu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 82 ya, 83 pada waktu saya jeda nggak dapat sarmut itu kan gagal tuh sarmut ikut survei sungai itu. Itu kan ikut survei sungai sampai ke sungai yang ada di wilayah Jakarta Timur, khususnya sungai yang melintas di Kalibata itu loh. Kalibata Jakarta Timur maksudnya. Iya bang itu. Kampung Ceger ya. Nah itu jadi kecil sungainya, nggak tahu sekarang lagi. Nah itu maksud saya begini, saya nyinggung Pak Abu Suja aja nih. Apakah ada kebijakan dari pimpinan ya katakanlah ya, siapapun dia pimpinan, mengembalikan lagi lebarnya sungai itu Pak Budi.
Nah, seperti BKT itu sangat bagus itu. Dibongkarnya semua orang kiri kanan rumah itu. Dibongkar. Karena kan BKT sebelah kiri kanan udah jalan mau kendaraan, jalan mobil, nggak ada rumah lagi. Itu bagus itu. BKB juga. Nah, ya, BKB juga. Jadi maksud saya, alangkah baiknya juga untuk daerah selatan itu, sungai-sungai yang sudah jelas-jelas menampung air hujan itu yang dibagusin gitu loh. Nah, dengan harapan curah hujan yang dari teman-teman katakanlah Pak Udin itu sudah membuat jumlah hujan per daerah itu, apakah curah hujan melalui sungai itu bisa ketahuan sehingga bisa mendukung gitu loh, katakanlah peremajaan atau pengelolaan daerah dan sungai. Saya sih berharap begitu aja. Jadi biar ada juga saluran air untuk wilayah Bogor itu, dan juga mungkin danau-danau itu jadi tidak makin sempit gitu loh. Jadi danau itu sekarang menyempit, bukan danau yang seperti zaman dulu gitu ya, lebarnya, luasnya gitu. Sekarang kan danau menyempit. Ya malah sudah ada bangunan juga ada banyak. Developer dikasih kewenangan. Sekarang BPN sudah membuat daftar inventarisasi barang milik negara untuk sungai, untuk danau. Danau ya. Jadi danau-danau itu sekarang sudah masuk BMN. Siap. Dengan harapan nanti siapapun developer tidak semena-mena, atau katakanlah gubernur ya, atau wali kota siapapun tidak semena-mena merubah penggunaan danau itu ya, atau mengurangi jumlah luas danau itu untuk sifatnya untuk perumahan. Itu aja sih, sehingga begitu. Maka saya berharap yang sampaikan Pak Budi itu ada namanya dam di daerah Bogor, itu bagus sekali itu Pak. Ya. Setuju saya itu. Oke. Tapi yang penting saya minta Pak Udin ini aja sih, luas wilayah curah hujan di sekitar sungai itu perlu banget tuh Pak Udin. Iya. Biar mendukung jumlah air sampai ke Jakarta. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak Toto nanti saya minta jawaban Pak Suja. Tapi sebelum itu, tolong Pak Asa tadi mau melanjutkan dengan Bu Winnie, silakan. Pak Tova, Asa Baitova, silakan. Tadi mau melanjutkan. Saya dulu, Bud. Enggak dulu, Bas Sofa tadi masih ada unek-unek dengan Bu Winnie tadi. Asa hilang. Oh, hilang. Oh, ngambek dia orangnya. Yo, silakan. Ngopi dulu ya, dia. Itu yang kedua pertanyaan. Apakah sudah ada kajian dari stakeholder mengenai hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus banjir, kemudian bagaimana pekerjaan dari masing-masing instansi? Pak Suja, tolong nih, pernah di Pemda. Pertanyaan bagus dari Pak Toto. Waduh, Tok lu macam-macam aja nanya lu Tok, bukan kayak tahu tuh. Buat Bang Suja juga nih, Bud. Awas lu, Jack. Iya, lagi. Udah waktu banjir lu kalep enggak itu doang, nanti boleh nanya gitu. Kalian aja ya. Cuma gini, Pak Bang Toto, setahu gue sih kayaknya penelitian kayak gitu gue belum tahu, tapi nggak tahu ya. Gue mesti dicek dulu karena gue nggak masuk di situ juga. Kalau Winnie tadi membatasi itu, gue kebetulan memang dulu di pengendalian pembangunan, cuman buat masuk lingkungan hidupnya gue nggak itu perlu cari data dulu gitu. Kayaknya sih kalau lihat kajian banjir di Jakarta itu, waduh banyak banget, Bud, banyak kok. Cuman kajian itu tuh kadang-kadang mohon maaf karena tadi kebijakannya dan dukungan politisnya kadang masih lemah begitu. Oke, saya jawab dari itu aja namanya. Ya Bang A. Aku jawab ya dari pertanyaan Mas Toto. Kebetulan saya dari pusat pernah juga ditugaskan oleh pimpinan itu di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Kami ada komunitas pertemuan setiap sebulan sekali namanya TKPSDA. Jadi yang membahas mengenai banjir, kekeringan segala macam di wilayah DKI dan Tangerang yang seperti Pak Toto tadi sebutkan. Gitu. Jadi ada Pak. Nih. Baik Pak, ya baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Mas tadi kan sudah, kan Mas tadi sudah, nanti banyak nanya, ada yang ngambek nih. Tadi aja udah saya
saya outkan tuh. Suja belum? Suja belum? Oh, Suja mau. Ya udah Kasih silakan. Bud, kasih Bud. Ya silakan, tapi Dia mau nanya, waktunya Mangga, 2 menit. 2 menit. rebutan udah matang Iya. belum? Bang Suja, Ya silakan. kemarin ada berita Kemang sering banjir, Kemang Jakarta Selatan. Ya. Itu ternyata ada penyalahgunaan tata guna lahan. Kemang pada tahun 70-an berupa zona pemukiman. Sekarang dengan masuknya ekspatriat asing, Kemang menjadi pusat perdagangan dan jasa. Sehingga terjadi perubahan pola tata ruang, sungai menyempit. Nah, ini terjadi pelanggaran 70%. Pelanggaran karena diputihkan. Ini kenapa bisa begitu, Bang? Astagfirullah. Ya, silakan, Bang. berat lagi. Galak, Pak Guru galak banget, Pak Guru. Silakan. Jadi Bang, gini. Nanya apa marah-marah tuh? Iya. Biar nggak ngantuk, biar nggak ngantuk. Ya, silakan. Emang gini Bang Jeki. Tadi ya. Di depan kan udah gue bilang bahwa Jakarta itu tumbuh dari kota perkampungan. Jadi pembangunan masyarakat tuh lebih cepat daripada perencanaan, termasuk pengendaliannya. Nah, awalnya di daerah situ tuh perumahan biasa. Ada satu, memang di dalam tata kota itu, di dalam satu perencanaan kawasan pemukiman, dibolehkan misalnya bikin warung gitu, toko kecil gitu. 1, 2, 3, dan lama-lama toko itu membesar, dan kelihatannya kalau itu semua dibongkar, ini terjadi gejolak kemarin itu. Ada sempat gejolak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya bukan sungai aja yang mulai menyempit. Danau pun mulai menyempit. Itu Toto bilang, kenapa Ciledug kebanjiran terus? Lihat deh, danau Situ Pondok. Coba Om Toto itu tanah. Iya. Danau itu banyak udah diuruk. Dan akhirnya daya tampungnya mulai turun gitu. Jadi bukan cuma jumlah air yang tidak bisa mengalir karena sudah mulai tanahnya tertutup sama batuan. Yang kedua ya tadi, nah kebijakan perubahan tadi itu memang sebetulnya salah di dalam ini, tapi pasti ada dukungan politis itu. Kenapa begitu, Bang? Dan itu yang akhirnya sekarang swadaya masyarakat jadinya. Dia harus melakukan ini, kalau mau bikin harus melakukan ini, kalau gini gitu. Nah, itu waktu pertama saya pernah ngikut sekali kalau nggak salah di Rapim gubernurnya, ada masyarakat yang mohon supaya itu diizinkan ini. Siapa yang mohon di situ? Ya rupanya orang dari pusat juga, saudaranya gitu. Jadi nggak, gubernurnya gimana ini ya? Nah, banyak kepentingan, Ja. Nah, itu ya, yang saling ngumpul. Bukan cuma itu, akhirnya orang politis pun banyak yang di situ gitu. Ya itu tadi akhirnya masyarakat bergejolak waktu mau ditertibin, ya akhirnya udahlah kita putihin tapi dengan catatan, dengan syarat. Nah, kayak gitu kira-kira. Itu kali Om Jeki. Ya. Maaf ya Om Jeki ya, jangan marah Om Jeki ya. Makasih. Baik, Mbak Ade, silakan Mbak Ade sebelum ditutup 5 menit lagi komen. Gua ngiring doa aja ya, lah. Apa-apa, yang mau bikin buku biar pada ya, sukses. Iya, gua mah jangan ditanyain apa-apa, gue nyimak aja. Ya, bukan doanya nanya, mantep tuh gua aja. Mbak Ade ntar beli 10 buku. Apa dapat dia? Pak Haji Haryono, silakan Pak Haji Haryono. 10 buku. Iya, Pak Haji Haryono. Giono tuh. Giono belum ngomong tuh, Giono. Belum ngomong. Kumpulan doa untuk ngomong. Pak Haji Haryono. Kumpulan doa sekitar tanah. Pak Budi, Haryono. Ya, boleh nanya nggak, Bud? Ya, silakan Mbak. Nggak, sebentar aja nih gue nanya. Ya, saya cuma mau tanya, selama ini untuk cuaca, banjir dan segala macam kita kan urusannya sama BMKG ya. Betul. Kenapa kok sekarang kalau gue lihat di TV itu 8 ikutan ya sekarang? Oh ya, gini. Kalau 8 itu memang ranahnya nggak di bawah. Dia punya alat canggih, satelit, kemudian juga beberapa alat radar. Nah, BMKG itu bukannya salah satu yang bersaing, tapi malah mendukung dari pekerjaan BMKG, Mbak.
8 itu. Kita punya ground ya. Itu alatnya ground semua, tapi mereka punya di atas. Jadi untuk memperkirakan banjir, 8 punya, BMKG punya, nanti dipadukan. Antara mana yang paling bagus, kedua-duanya masuk ke presiden gitu. Jadi saling mendukung. Bisa saling mendukung itu 8 mendekati BMKG atau BMKG mendekati 8 hasilnya 8 karena 8 hanya tusinya membuat roket ya, kemudian membuat satelit. Nah, penelitian iklimnya itu kerjasama dengan BMKG. Jadi BMKG didatangi oleh ahli-ahli daerah 8. Kami kerjasama. Oke, terima kasih Budi. Ya, dan yang menjadi pesaing kita Mbak Winnie adalah vendor perusahaan swasta seperti AccuWeather, Windy, kemarin juga yang ada di situ Rainviewer, itu yang menjadi kendala kita. Bentol-bentol air. Itu informasinya ditunggu masyarakat juga. Bagaimana kita bersaing dengan mereka, gitu. Nanti saya akan share bagaimana mereka itu bekerja. Nanti BMKG ternyata masih unggul dibandingkan mereka. Gitu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Budi. Asa datang lagi. Oh iya, udah tadi ngopi tadi Mbak Asa. Mbak Giono, silakan Giono. Suaranya ini apa donatur tetap kita nih. Wih, asik. Mana? Udah nyiapin mobil ke Ciletah nggak jadi. Iya, mana Giono, silakan. Masih di mobil ya? Tolong komen 1 patah 2 patah. Gue sih ngajakin kapan rekreasi gitu aja. Sip. Cucu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya tinggal 2 menit, saya sedikit simpulkan dan itu semua sudah ada tercover. Jadi ya. Tuh ada Susmono dulu, suruh ngomong dong. Itu kan udah kakak iparnya. Nah, dia kalau Susmono dia cuma dengerin doang nanti. Juga. Nanti kayak itu loh, nanti diwakili kakak ipar. Iya, kakak iparnya. Ada Sus, apa kabar? Jadi tambah tim nih. Jadi tidak hanya foto bersama, foto bersama. Sudah, tidak hanya dari Derajat, Udin, kemudian Suja, saya dan Jeki nanti sejarah yang diminta tadi tambahan dari Mas Adi. Sejarah dari banjir Jakarta. Foto bersama. Sudah. Pak Asa, tolong 1 menit lagi. Silakan mau nanya. Ya, ini buat Pak Derajat nih. Oke. Good. Tadi kan disampaikan, pada gue catat tadi kalau nggak salah, alih fungsi. Jadi memang ke depan Jakarta itu menuju kota metropolitan, saingan dengan kota-kota di dunia yang ada tentunya, itu ada pengalihan fungsi. Pertanyaan saya, apakah BPN dalam hal ini bisa menganulir fungsi-fungsi yang sekarang sudah menjadi gedung atau mall atau lain sebagainya yang seharusnya itu adalah resapan. Nah, ini bagaimana dari sisi legalnya, karena pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini adalah BPN. Ya rasa itu. Silakan Pak Derajat, silakan 1 menit. Terima kasih. Jadi maksudnya begini, contoh yang sudah tahun 2020 itu kemarin, pembongkaran tempat wisata bermain di Bekasi, Kota Bekasi. Itu sebetulnya wilayah untuk ruang terbuka hijau dihancurkan tuh oleh BPN dan BPN Pusat ya, BPN Pusat, Direktorat Pengendalian bersama dengan Pemda Bekasi. Nah, tadi saya mendapat katakanlah seperti waktunya laporan sudah selesai Pak Derajat. Ada dari Wali Kota Palembang dan Wali Kota Bandung kalau nggak salah ya, itu sudah melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan yang menghambat pembangunan kota. Sudah terbukti ya, sudah ada 2 itu. Baik Bapak Ibu, saya cut karena waktunya sudah pas banget. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pak Budi, sedikit aja. Ya, silakan. Sedikit aja.